wabarakatuh. Puji syukur atas kehendak Allah Subhanahu wa taala di mana pagi hari ini kita diberikan nikmat sehat, nikmat kesempatan sehingga bisa berkumpul di mata kuliah audit syariah. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Berkat syafaatnya kita masih bisa merasakan menuntut ilmu, belajar. Ngomong ilmu teman-teman, pada pagi hari ini saya Siti Khairunisa bersama Zuama akan mereview salah satu jurnal terkait zakat. Sebelum itu kita harus mengenal siapa aja sih yang orang-orang yang terlibat. Nah, terkait penulis dari jurnal tersebut yaitu Suhaimi Ishaq, kemudian ada Muhammad Naimi, Muhammad Nur, Muhammad Salahuddin, kemudian ada juga Amirul Faiz dan juga Ram Al-Fazri. Untuk tahun terbit, jurnal ini diterbitkan pada tanggal 5 April 2021 dan juga publishernya ada dari Jurnal Pendidikan Komputer dan juga Matematika di Turki jauh ya teman-teman. Untuk jilidnya jilid 12 nomor 3 dan ISSN-nya 2568 sampai 2571. Untuk selanjutnya yaitu masalah riset teman-teman. Kalau misalkan peneliti tidak akan meneliti kalau misalkan tidak ada masalah gitu ya. Tentu itu ya pikiran kita semua. Di jurnal ini ada peneliti atau sebab-sebab peneliti mengungkapkan hal ini. Setiap negara memiliki aturan, setiap organisasi memiliki aturan dan tata kelola juga gitu kan. Sehingga agar bisa mewujudkan negara yang tertib, negara yang damai, negara yang teratur gitu. Di Malaysia juga ingin seperti itu teman-teman. Karena di Malaysia mayoritasnya Islam. Jadi ada hal-hal aturan yang mengenai Islam. Salah satu hak seorang Islam adalah menunaikan zakat. Nah tentu kita harus paham bagaimana pengelolaan zakat itu, siapa aja lembaga yang mengelola gitu kan. Maka dari itu peneliti ingin mengungkap atau mengkaji dan memahami tata kelola di lembaga zakat di Malaysia itu sendiri. Selanjutnya yaitu teori riset. Nah tidak ada riset yang tidak memiliki teori gitu, karena teori adalah sebagai penguat gitu kan. Ada 3 teori dalam penelitian ini. Yang pertama yaitu audit internal. Audit internal itu adalah suatu divisi atau organisasi yang ada di perusahaan itu sendiri yang berfungsi untuk mendorong kemudian memastikan bahwa organisasi itu sendiri atau perusahaan itu sendiri sudah patuh terhadap aturan-aturan negara. Salah satu aturannya adalah aturan atau pengelolaan dana zakat gitu kan. Dan nanti ketika sudah dikelola gitu atau diaudit oleh audit internal, diungkapkan gitu kan, dan mengungkapkan hasil audit adalah salah satu hak istimewa seorang audit gitu. Selanjutnya yaitu yang kedua ada manajemen resiko. Nah apa sih manajemen resiko itu? Manajemen resiko itu teman-teman menganalisa, mengidentifikasi, menanggulangi resiko yang ada di perusahaan itu sendiri. Nah tentu di skala internasional memiliki kode standar manajemen resiko. Dan ada namanya ISO 31000 yang kode itu juga digunakan di Malaysia teman-teman. Nah tentu kode itu juga bisa diadopsi oleh negara-negara lain termasuk Indonesia. Nah ada juga Dewan Negara Islam, ada namanya rujukan ke MCCG 2017, dan di mana manajemen risiko itu katanya didelegasikan kepada kepala audit internal organisasi atau perusahaan itu sendiri. Dan yang ketiga yaitu mengenai hukum. Nah di Malaysia ada hukum tertinggi teman-teman. Hukum tertinggi di Malaysia yaitu Konstitusi Federal. Dan selanjutnya pembahasannya akan disampaikan oleh rekan saya Zuama. Silakan. Ya, selanjutnya pembahasannya metode riset, di mana penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Selanjutnya ada temuan riset, di mana jurnal ini menemukan 5 temuan riset. Yang pertama, Malaysia memiliki kode tata kelola perusahaan yang terbaik dan dapat diadopsi oleh negara Islam lainnya dan kemudian untuk dijadikan panduan dalam mengelola lembaga zakat. Yang kedua, di Malaysia, administrasi dan pengelolaan zakat berada di bawah yurisdiksi negara. Yang ketiga, Konstitusi Federal merupakan hukum tertinggi di Malaysia. Yang keempat, bagian 7 Ketentuan Keuangan Pasal 97 ayat 3 Konstitusi Federal menyatakan bahwa semua uang yang berkaitan dengan Islam harus dicatat secara terpisah dan tidak boleh dicampur dengan dana lainnya. Dan temuan yang terakhir, Undang-Undang Administrasi Beragama Islam Negara adalah hukum utama dalam administrasi Dewan Agama Islam Malaysia. Yang terakhir, kesimpulan, berdasarkan penelitian ini, pemahaman peneliti adalah audit internal dan lembaga zakat merupakan memegang peran dan bertanggung jawab, sehingga tata kelola itu juga merupakan tanggung jawab utama untuk audit internal. Audit internal juga dapat berfungsi sebagai
koordinator antara Dewan Agama Islam Negara dan Departemen Audit Nasional. Dan Malaysia pun memiliki kode tata kelola perusahaan atau MCCG yang terbaik dan dapat diadopsi oleh negara Islam lainnya dan kemudian dijadikan panduan dalam mengelola lembaga zakat. Dan MCCG dikeluarkan oleh SC. Mungkin cukup sekian dari presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.